Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Smafo FM, yaitu program kerja yang dibuat oleh Departemen 6 khusus untuk YouTube OSIS Smafo. Jadi, di episode kali ini, sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Lintang Kalila, saya adalah anggota Departemen 6 OSIS Smafo. Jadi, di episode Smafo FM kali ini, kita akan membahas suatu acara, sebenarnya bukan membahas ya, kita akan mengulas dan mengulik suatu acara yang udah diselenggarakan oleh OSIS Smafo beberapa hari lalu. Nah, coba saya kasih waktu dulu untuk kalian nebak kira-kira acara apa yang akan kita bahas. 2,000 years later. Oke, benar banget. Acara yang akan kita bahas itu adalah acara Semarak 2021, yaitu acara yang digelar oleh OSIS Smafo untuk untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Oke, jadi sebelumnya kita sapa dulu kali ya penonton-penontonnya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat. Terus juga gimana nih di rumah? Bosan kan pasti PPKM diperpanjang terus. Kita cepat-cepat aja, kita berdoa terus semoga PPKM ini dan bumi kita cepat pulih, semoga biar kita bisa kembali normal lagi kayak dulu. Oke, daripada lama-lama, kita langsung aja undang narasumber kita malam ini. Penasaran gak sih kalian siapa narasumbernya? Oke, kalau saya sih enggak, karena saya udah tahu. Jadi kita langsung undang aja narasumber kita. Halo Fabian, gimana kabarnya nih? Halo Kak, alhamdulillah baik banget aku. Oke, boleh perkenalan diri dulu kali ya, biar teman-teman yang nonton tahu siapa Fabian ini, oke? Silahkan. Halo teman-teman, nama saya Fabian Wakil Ramadan, saya dari anggota Departemen 2 dan juga saya sekaligus dari ketua dari acara Semarak 2021, yaitu acara 17-an yang diadakan oleh OSIS Smafo. Gitu Kak. Oke, benar banget. Nah, seperti yang tadi Fabian udah bilang, Fabian ini memperkenalkan diri sebagai anggota Departemen 2 sekaligus ketua acara Semarak 2021, yaitu acara yang baru-baru ini kita laksanain ya, Fabian, untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Oke, Fabian apa kabar nih? Gimana rasanya di rumah abis selama PPKM ini? Alhamdulillah baik sih Kak. Kalau selama PPKM ini sih rasanya ya lumayan bosen sih Kak, karena kan kita nggak boleh kemana-mana juga, jadi aktivitasnya cuma di rumah aja, kayak belajar di rumah, ngapa-ngapain di rumah juga, jadi ada rasa bosen, tapi ya kita harus melaksanakan juga karena ini kan penting bagi kita juga untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ada gitu Kak. Oke, benar banget. Tapi kita sama-sama berdoa aja ya, semoga bumi kita cepat pulih dan kita bisa balik ke suasana normal kayak dulu nih. Oke, kita langsung aja kali ya. Mengingat acara Semarak 2021 ini kan baru-baru aja nih kita selenggarain, dan otomatis persiapannya pun nggak terlalu lama ya Fabian, kira-kira nggak selama itu gitu. Saya mau tahu dong, gimana sih reaksi pertama kamu waktu diinfoin sama kakak-kakak OSIS-nya itu kalau misalnya kamu ini menjadi ketua acara Semarak 2021 gitu. Boleh diceritain? Kalau reaksi pertama saya sih waktu dapat dikasih tahu tuh kalau saya itu ketua acara, pastinya kaget banget Kak. Kayak siapa yang nyangka seorang Fabian yang biasanya selengean gitu-gitu Kak, jadi bisa jadi ketua acara yang istilahnya besar juga dan menyangkut eksternal dari OSIS juga. Jadi yang ikut tidak hanya OSIS tapi juga dari eksternal, dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Cibinong. Dan itu yang pertama kaget, dan yang kedua tuh takut juga Kak. Takut kenapa? Karena tanggung jawab dari seorang ketua acara itu kan sangat besar. Jadi harus bisa menghandle semua yang ada. Nah itu saya takut karena saya ini bisa nggak ya untuk menghandle semuanya, tapi saya sangat berusaha agar saya bisa untuk menghandle semuanya. Dan yang terakhir, saya pasti senang banget Kak, jadi senang bahwa kakak-kakak sudah mau untuk memilih saya dan sudah percaya kepada saya untuk memimpin acara 17-an pada tahun ini Kak, gitu sih Kak. Oke. Oh ya, kalau boleh tahu, sebelumnya di SMP Fabian ada pengalaman organisasi juga kah? Kalau dari saya sendiri untuk di SMP saya untuk organisasi belum ada Kak. Cuma paling kalau di SMP saya hanya mengikuti eskul gitu.
Oke, berarti join di OSIS Mavo sekaligus tiba-tiba jadi ketua acara nih berarti pengalaman yang baru banget ya untuk Fabian. Tapi keren sih acaranya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gini, jadi di Semarak itu kan ada pasti di pemilihan nama, terus pemilihan jargon, pemilihan tema segala macam itu kan pasti ada ceritanya di belakang nih. Saya pengen tahu dong apa sih filosofi apa atau alasan apa yang membuat kamu tuh yakin gitu untuk ngangkat nama Semarak dan jargonnya. Itu boleh diceritain nggak atau ada kisah tersendiri gitu? Oke, Kak. Untuk nama Semarak itu filosofinya itu dari kan nama Semarak itu singkatan dari semangat pemuda milenial meski berjarak. Nah, itu tuh kita ingin mengangkat tema dari berjarak ini kayak yaitu pandemi. Kenapa seperti itu? Karena meskipun kita berjarak, walaupun lagi pandemi seperti ini, kita tetap bisa melakukan banyak aktivitas. Contohnya lomba-lomba di 17-an. Nah, makanya kan banyak dari kita yang kangen gitu sama lomba-lomba 17-an yang kita nggak bisa laksanain secara offline. Maka dari itu kami OSIS Mavo menghadirkan acara lomba-lomba tersebut pada acara Semarak 2021. Dan untuk jargonnya sendiri itu kan kita pemuda, kita semangat meski berjarak. Nah, itu kita sebagai pemuda harus tetap semangat untuk merayakan 17-an pada tahun ini, untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Kan berbagai lomba yang bisa meningkatkan semangat nasionalisme dari kita semua gitu sih, Kak. Berarti filosofinya ini benar-benar relate banget gitu ya sama keadaan kita sekarang, dan memang Fabian nih berusaha untuk membuat acara Semarak ini tuh benar-benar terasa gitu kehangatannya seperti dulu waktu kita sering ngadain lomba 17-an walaupun offline gitu ya. Betul. Oke, keren sih, karena saya juga sempat saya juga panitia saat itu ya. Itu cukup amazed gitu sih sama nama Semarak, karena bisa aja gitu kepikiran tiba-tiba, dan itu kayak keren banget. Oke, dan terus tadi menyinggung tadi pengalaman Fabian masuk OSIS Mavo dan tiba-tiba jadi ketua acara ini kan pengalaman pertama dan yang bener-bener unexpected gitu kan bagi Fabian gitu. Yeah. Nah, gimana sih rasanya dan perasaan dan rasanya deh waktu nyiapin acara pertama nih untuk kamu dan teman-teman OSIS 28. Itu kan acara pertama eksternal kalian yang kalian pegang. Terus ini eksternal juga langsung nyangkut siswa-siswa Mavo, itu rasanya gimana sih? Kalau dari saya sendiri sih perasaannya pasti ada rasa kayak susah juga, Kak. Ada juga rasa senang juga. Kita dari yang rasa susah dulu nih. Okay. Nah, rasa susahnya itu karena kenapa? Karena kita kan dari angkatan 28 untuk yang kelas 11 ini baru memimpin acara eksternal sendiri gitu, Kak. Walaupun dibantu oleh kakak-kakaknya, tapi kan kakak-kakak tidak langsung membantu dengan bantuan langsung, tapi menggunakan dengan saran-saran dan lainnya gitu, Kak. Jadi dari 28-nya harus benar-benar yang membangun acaranya gitu, Kak. Jadi masih banyak beberapa kesalahan dan lain-lain, dan kita pasti belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, untuk kesulitan lainnya itu kan banyak, seperti ada beberapa miskomunikasi, dan kita juga belajar dari semua kesalahan gitu sih, Kak. Dan untuk senangnya sendiri, akhirnya ada kami dari 28-nya bisa belajar untuk membuat acara sendiri, dan walaupun masih dibantu oleh kakak-kakak, tapi kami dari 28-nya sudah sangat senang karena acara Semarak sudah sukses gitu, Kak. Saya juga sebagai kakak-kakak 27 yang ikut memberi saran dan ikut membantu, itu juga cukup bangga sih dengan jalannya Semarak kemarin, karena alhamdulillah untuk acara pertama itu udah keren banget. Nah, tadi kamu bilang ada susah dan ada senangnya juga. Nah, saya mau tahu nih, pas susah itu ada kesulitan apa aja sih yang kamu dan teman-teman 28 rasain dan harus hadapin gitu loh, mau nggak mau. Itu bisa diceritain nggak? Untuk kesusahannya sendiri itu, Kak, jadi apalagi di awal-awal kan, kayak saya dan wakil saya Radwa harus menentukan dari mulai anggota-anggotanya dan seksi-seksinya, dan setelah itu kami kan harus menentukan tema sendiri dan untuk konsep-konsep itu sendiri. Jadi kita benar-benar seperti meraba aja gitu, Kak. Kami juga makanya kami masih membutuhkan banyak saran-saran dari kakak-kakak 28-nya, dari kakak-kakak 27-nya. Nah, maka dari itu banyak sekali kesulitan, salah satunya itu, dan ada kesulitan lain, contohnya seperti ada beberapa yang tadi saya bilang miskomunikasi, seperti ada juga perdebatan di antara kami yang ingin
memiliki konsep seperti ini atau memiliki konsep yang lain seperti itu sih Kak. Oke. Tapi kalau menurut saya kesusahan itu emang selalu ada ya di setiap acara, dan emang kalau nggak ada susahnya tuh rasanya malah nggak enak, malah beda gitu, karena kayak wah apaan nih acara gampang banget gitu kan. Tapi emang setiap acara itu emang harus, kayaknya emang sudah dari sananya tuh dikasih kesulitan juga gitu untuk mewujudinnya. Nah tadi kan kamu juga bilang sempat debat-debat, sempat kebingungan ngeraba-raba soal ini itu di persiapan acaranya. Nah, pasti kan ada juga nih cerita-cerita unexpected, cerita-cerita lucu yang dilakukan sama kamu maupun sama teman-teman 28 yang lain waktu kalian nyiapin acaranya gitu. Ada nggak sih kayak cerita-cerita lucu atau cerita-cerita menarik yang kamu pikir kayak seru gitu kalau dibagiin sama teman-teman yang nonton? Untuk cerita-cerita yang seru itu ada lumayan banyak sih Kak. Dari mulai yang kita berdebat, tadinya tuh yang kayak serius banget, akhirnya malah kita bercanda-canda, malah tertawa-tawa setelah mendapatkan titik temunya. Bahkan ada juga kejadian lucu Kak, di mana di suatu rapat, kita sedang rapat informal sih Kak. Nah jadi rapat biasa aja gitu, lagi ngomongin tentang acaranya. Ada salah satu anggota dari kami yang tertidur pada saat rapat. Nah jadi kameranya sangat fokus ke posisi dia tidur gitu Kak. Jadi ya itu jadi diketawain sama satu yang rapat gitu Kak. Bisa disebutin nggak siapa tuh namanya yang tidur? Itu ada namanya si Kea Tirta itu Kak. Oke, kayak Tirta nih yang suka tidur ternyata. Iya, tolong ditandain Kak. Oke, siap. Tapi alhamdulillahnya lancar-lancar aja kan ya, maksudnya nggak ada masalah-masalah serius gitu. Alhamdulillah lancar aja. Oke. Acara Semarak ini kan udah selesai nih, maksudnya puncak acaranya udah selesai, tapi perlombaannya masih beberapa di tahap penilaian ya sekarang. Iya betul. Menurut kamu dan sepenglihatan kamu gitu, apa sih yang kurang, yang masih kurang serap gitu di hati kamu, atau di yang kamu pikir tuh kayak aduh kayaknya nggak kayak gini deh, kayaknya harusnya lebih baik deh dari ini yang ada di acara Semarak kemarin gitu. Kalau ada kira-kira apa, dan gimana cara kamu sama teman-teman 28 itu akan perbaikin itu, kesalahan-kesalahan itu di acara selanjutnya? Untuk kesalahan-kesalahan di acara Semarak ini ada banyak sih Kak. Karena ini kan acara pertama dari 28 juga. Jadi 28 masih banyak belajar dari acara ini, makanya untuk kedepannya kita akan belajar terus. Nah untuk kesalahan-kesalahannya itu salah satunya yang bisa disebutin itu dari penampilan YouTube Kak. Tadinya kan untuk live YouTube sudah dibagikan linknya. Nah ternyata pada saat di hari H, pada saat ingin di live, ternyata ada error sistem yang nggak bisa memungkinkan untuk live pada link yang sudah disebarkan gitu Kak. Walaupun kita tetap bisa live di akunnya YouTube OSIS Mavo, tetapi dengan link yang berbeda gitu Kak. Dan juga ada beberapa kesalahan, contohnya pada saat technical meeting ada beberapa yang harusnya tidak disebutkan, tetapi masih ada yang disebutkan. Dan juga ada beberapa miskomunikasi antara kakak-kakak 27 dan kami 28 karena kurangnya komunikasi, masih ada beberapa yang miskom gitu Kak. Nah, jadi mungkin untuk kedepannya kami pastinya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah kami perbuat dan untuk menyukseskan acara selanjutnya gitu Kak. Oke, kita tunggu aja kali ya, kakak-kakak bisa tunggu dan teman-teman semua nih yang nonton, yang sekiranya ada yang warga Smako juga bisa tunggu di acara selanjutnya, insya Allah akan jauh lebih baik ya Fabian. Amin. Oke, terakhir nih, ini kan apa ya, pengalaman pertama kamu, jadi tadi bilang kamu pengalaman pertama kamu sebagai ketua acara. Nah, apa sih kesan dan pesan kalau misalnya nanti tiba-tiba kamu jadi ketua acara lagi, atau pesan kamu untuk ketua acara selanjutnya? Serta kesan kamu juga. Untuk mungkin dari kesan saya dulu kayaknya. Kesan saya sebagai ketua acara itu pastinya nggak mudah gitu Kak, sangat sulit karena kita sebagai ketua acara harus tahu sedetail-detailnya tentang acara ini. Karena jika ada yang bertanya tentang acara ini, kita harus tahu sangat tentang acara ini. Jadi tidak boleh kita miss satu pun hal kecil pun tentang acara ini.
Dan yang saya tadi bilang, sebagai ketua itu tidak mudah. Jadi pesan untuk ketua acara selanjutnya, tetap semangat dan pastikan tidak ada miskomunikasi antar seksi dan lainnya, karena miskomunikasi tersebut sangat berpengaruh terhadap acara. Seperti itu sih, Kak. Oke. Tapi sejauh ini pengalaman kamu jadi ketua ini masuknya jadi pengalaman baik apa pengalaman buruk nih? Pastinya jadi pengalaman baik, Kak. Karena gimana? Pada saat ini saya bisa belajar banyak banget dari acara ini. Dari mulai saya membangun acara dari nol sampai acaranya kemarin dilaksanakan dengan sukses gitu, Kak. Jadi saya mendapatkan banyak ilmu juga, ilmu dalam membangun sebuah acara, membangun sebuah acara, dan ya pokoknya mendapatkan ilmu yang banyak gitu kan dari acara tersebut. Alhamdulillah kalau misalnya emang jatuhnya jadi pengalaman baik, karena semoga teman-teman yang lain, teman-teman 28 yang lain bisa juga ngerasain ya nanti jadi ketua acara. Oke deh teman-teman yang nonton, kayaknya segitu dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini. Jadi kalian udah pada tahu ya, Fabian ini tuh adalah ketua acara Semarak kemarin, yang mungkin dari kalian ada yang telat nonton streaming YouTube-nya, atau ada yang ketinggalan deh info soal Semarak. Nih, kita kasih infonya di sini, dan sekaligus juga behind the scene lah ibaratnya ya, kayak kita ngobrol-ngobrol soal di balik acaranya tuh kayak gimana gitu. Semoga teman-teman suka, dan bisa jadi ilmu juga, ilmu baru tentang teman-teman yang mau belajar soal organisasi atau segala macam, atau tertarik masuk OSIS Mafo kan, bisa jadi ya teman-teman angkatan 29 nih yang baru, siapa tahu ada yang banget, Kak. Ya kan, tertarik untuk join OSIS Mafo, yuk banget, karena nih ada contoh nyatanya, Fabian ini tadi bilang dia ini pertama kali join organisasi dan pertama kali juga jadi ketua acara, tapi acaranya kemarin udah sukses banget. Itu udah salah satu pencapaian yang baik, dan gak cuma Fabian aja kan yang pasti bisa kayak gitu, teman-teman yang lain yang nonton, atau adik-adik angkatan 29 atau 28 yang lain juga pasti bisa kayak Fabian, mungkin dengan jalur yang berbeda gitu. Oke, Fabian, terima kasih banyak ya, mohon maaf nih ganggu waktunya. Oh ya, sebelum itu ini boleh promosi IG kok. Jangan lupa follow Instagram Fabian ya, apa IG-nya? Untuk IG aku sendiri itu ada di @bananaf2r. Oke, @bananaf2r, dan IG saya @kalila_asm. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih juga Fabian. Saya selaku host juga pamit undur diri. Bye-bye Fabian, terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu. Dadah. Juga.